Pada suatu hari, di tengah lingkaran para sahabat yang selalu haus akan ilmu dan petunjuk, Rasulullah duduk dengan penuh kewibawaan. Angin padang pasir yang berhembus lembut tak mampu mengusik keheningan saat sang Nabi membuka pembicaraan yang membuat para sahabat menegakkan tubuh mereka, menajamkan telinga, dan menahan napas. Dengan nada suara yang tenang namun dalam, Rasulullah mulai menceritakan tentang suatu masa yang akan datang. Masa penuh fitnah, di mana dunia akan dipenuhi dengan kezaliman dan kerusakan. Lalu Rasulullah menyebutkan tentang seorang pemimpin yang akan muncul dari keturunan beliau sendiri. Seorang lelaki saleh, pembawa keadilan, yang akan mengembalikan cahaya Islam ke seluruh penjuru bumi. Dialah Al-Mahdi. Dia adalah keturunan dari cucuku Hasan, sabda Rasulullah. Namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Para sahabat saling pandang, menyadari bahwa sosok yang dimaksud adalah pribadi mulia yang akan membawa perubahan besar di akhir zaman. Rasulullah melanjutkan, menggambarkan bagaimana Imam Mahdi akan muncul ketika umat manusia dalam keadaan kacau, ketika penindasan dan kerusakan telah merajalela. Akan terjadi gempa bumi, peperangan, dan fitnah yang membuat orang-orang kehilangan harapan. Tapi kemunculan Imam Mahdi akan menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman. Di bawah kepemimpinannya, kaum muslimin akan bersatu kembali. Dia akan menegakkan keadilan sebagaimana Rasulullah menegakkannya di masa awal Islam. Tidak akan ada lagi penindasan. Harta akan dibagikan secara adil, hingga tidak ada seorang pun yang merasa kekurangan. Namun, kisah itu tidak berhenti di situ. Rasulullah mengungkapkan bahwa di masa kepemimpinan Imam Mahdi akan muncul dua ancaman besar, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Setelah turunnya Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal, datanglah bencana yang lebih dahsyat. Makhluk buas bernama Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah dua bangsa kuat yang dahulu dikurung oleh Zulkarnain di balik dinding besi yang besar. Namun di akhir zaman, mereka akan dibebaskan oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah mereka sangat banyak, sabda Rasulullah, hingga jika mereka melewati sebuah danau, maka mereka akan menghabiskan airnya. Para sahabat terperangah membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan dan jumlah mereka. Ya'juj dan Ma'juj akan menyebar di seluruh bumi, menghancurkan segala yang dilewati, memakan apa saja, dan membunuh siapa saja yang menghalangi. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menahan mereka. Imam Mahdi dan para pengikutnya bersama Nabi Isa akan berlindung di gunung-gunung. Mereka berdoa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan bala tentara yang tak terlihat, cacing kecil yang masuk ke dalam leher Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka semua mati serentak. Setelah itu, bumi akan dipenuhi dengan bau bangkai mereka, dan kembali Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan hujan deras yang membersihkan bumi dari jasad dan bau busuk mereka, menjadikan bumi kembali bersih, subur, dan damai. Rasulullah menatap para sahabatnya satu persatu, wajah mereka terlihat tertegun dan penuh renungan. "Wahai sahabat-sahabatku," ujar beliau, "semoga kalian tidak menjumpai masa itu, tapi sampaikanlah kisah ini kepada umat setelah kalian, agar mereka tahu dan bersiap." Dengan hati yang bergetar, para sahabat mengangguk. Kisah itu mereka simpan dalam dada, dan kelak mereka sampaikan kepada generasi setelah mereka, hingga kisah Imam Mahdi dan pertempurannya melawan Ya'juj Ma'juj tetap hidup dalam hati kaum muslimin, sebagai peringatan dan peneguh iman di masa penuh ujian. Pada suatu hari, di tengah lingkaran para sahabat yang selalu haus akan ilmu dan petunjuk, Rasulullah duduk dengan penuh kewibawaan. Angin padang pasir yang berhembus lembut tak mampu mengusik keheningan saat sang Nabi membuka pembicaraan yang membuat para sahabat menegakkan tubuh mereka, menajamkan telinga, dan menahan napas. Dengan nada suara yang tenang namun dalam, Rasulullah mulai menceritakan tentang suatu masa yang akan datang, masa penuh fitnah, di mana dunia akan dipenuhi dengan kezaliman dan kerusakan. Lalu, beliau Rasulullah menyebutkan tentang seorang pemimpin yang akan muncul dari keturunan beliau sendiri. Seorang lelaki saleh, pembawa keadilan, yang akan mengembalikan cahaya Islam ke seluruh penjuru bumi. Dialah Al-Mahdi. Dia adalah keturunan dari cucuku, Hasan, sabda Rasulullah. Namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Para sahabat saling pandang, menyadari bahwa sosok yang dimaksud adalah pribadi mulia yang akan membawa perubahan besar di akhir zaman. Rasulullah melanjutkan,
menggambarkan bagaimana Imam Mahdi akan muncul ketika umat manusia dalam keadaan kacau, ketika penindasan dan kerusakan telah merajalela. Akan terjadi gempa bumi, peperangan, dan fitnah yang membuat orang-orang kehilangan harapan. Tapi kemunculan Imam Mahdi akan menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman. Di bawah kepemimpinannya, kaum muslimin akan bersatu kembali. Dia akan menegakkan keadilan sebagaimana Rasulullah menegakkannya di masa awal Islam. Tidak akan ada lagi penindasan. Harta akan dibagikan secara adil, hingga tidak ada seorang pun yang merasa kekurangan. Namun, kisah itu tidak berhenti di situ. Rasulullah mengungkapkan bahwa di masa kepemimpinan Imam Mahdi akan muncul dua ancaman besar, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Setelah turunnya Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal, datanglah bencana yang lebih dahsyat, makhluk buas bernama Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah dua bangsa kuat yang dahulu dikurung oleh Dzulqarnain di balik dinding besi yang besar, namun di akhir zaman mereka akan dibebaskan oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah mereka sangat banyak, sabda Rasulullah, hingga jika mereka melewati sebuah danau, maka mereka akan menghabiskan airnya. Para sahabat terperangah membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan dan jumlah mereka. Ya'juj dan Ma'juj akan menyebar di seluruh bumi, menghancurkan segala yang dilewati, memakan apa saja, dan membunuh siapa saja yang menghalangi. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menahan mereka. Imam Mahdi dan para pengikutnya bersama Nabi Isa akan berlindung di gunung-gunung. Mereka berdoa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan bala tentara yang tak terlihat, cacing kecil yang masuk ke dalam leher Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka semua mati serentak. Setelah itu, bumi akan dipenuhi dengan bau bangkai mereka, dan kembali Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan hujan deras yang membersihkan bumi dari jasad dan bau busuk mereka, menjadikan bumi kembali bersih, subur, dan damai. Rasulullah menatap para sahabatnya satu persatu. Wajah mereka terlihat tertegun dan penuh renungan. "Wahai sahabat-sahabatku," ujar beliau, "semoga kalian tidak menjumpai masa itu, tapi sampaikanlah kisah ini kepada umat setelah kalian, agar mereka tahu dan bersiap." Dengan hati yang bergetar, para sahabat mengangguk. Kisah itu mereka simpan dalam dada, dan kelak mereka sampaikan kepada generasi setelah mereka, hingga kisah Imam Mahdi dan pertempurannya melawan Ya'juj Ma'juj tetap hidup dalam hati kaum muslimin, sebagai peringatan dan peneguh iman di masa penuh ujian. Setelah Rasulullah selesai menyampaikan kisah itu, suasana di antara para sahabat masih hening. Tak seorang pun yang segera angkat bicara. Hati mereka terhujam oleh kebenaran yang baru saja mereka dengar. Wajah-wajah mereka mencerminkan rasa takut, harapan, dan keimanan yang semakin dalam. Mereka tahu, ini bukan kisah biasa, ini adalah amanah yang harus mereka jaga dan wariskan. Beberapa hari setelahnya, para sahabat mulai menceritakan kembali kisah itu kepada keluarga mereka, kepada para tabi'in, dan akhirnya tertulis dalam lembaran-lembaran ilmu yang sampai kepada kita saat ini. Setiap kali kisah Imam Mahdi, Dajjal, dan Ya'juj Ma'juj diceritakan ulang, hati yang mendengarnya bergetar. Karena ini bukan fiksi, ini adalah bagian dari takdir akhir zaman yang dijanjikan. Imam Mahdi dalam cerita Rasulullah bukan hanya seorang pemimpin politik, ia adalah simbol kebangkitan spiritual umat. Ia datang bukan hanya membawa keadilan, tetapi juga menghidupkan kembali syariat yang sudah lama dilupakan. Salat akan ditegakkan kembali. Al-Quran akan menjadi pedoman hidup, bukan sekadar bacaan. Kebenaran akan kembali menjadi standar kehidupan, bukan sekadar kata-kata. Sementara itu, kedatangan Ya'juj dan Ma'juj menjadi puncak dari kengerian akhir zaman. Mereka bukan hanya bangsa buas, tetapi juga simbol dari kekuatan liar yang tak terkendali. Mereka melambangkan kehancuran yang tidak bisa dicegah dengan kekuatan duniawi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghentikan mereka. Dan pelajaran paling besar dari kisah mereka adalah ketika dunia berada di puncak kegelapan, hanya doa, iman, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyelamatkan. Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabat agar selalu memohon perlindungan dari fitnah akhir zaman dalam setiap doa mereka. Sebelum salam, berdoalah, kata beliau, memohon perlindungan dari siksa kubur, dari Dajjal,
dari fitnah hidup dan mati, dan dari azab neraka. Generasi demi generasi setelah sahabat terus menjaga doa ini. Umat Islam terus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa dunia ini bukan tempat tinggal abadi, bahwa akan datang masa-masa sulit, tapi juga masa kemenangan bagi yang berpegang pada iman. Dan hari ini, kita hidup di masa yang sudah mendekati apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Dunia penuh dengan ketidakadilan. Kebenaran sering diputarbalikkan. Fitnah tersebar luas. Namun di tengah semuanya itu, kisah tentang Imam Mahdi dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya menjadi harapan yang tak pernah padam. Kisah ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk menjadi pegangan, agar kita senantiasa siap, agar hati kita tetap hidup, dan agar kita tidak menjadi bagian dari mereka yang lalai. Karena kemenangan itu dijanjikan, bukan untuk yang kuat, tapi untuk yang sabar dan beriman. Waktu terus bergulir, dan kisah tentang Imam Mahdi serta datangnya Ya'juj dan Ma'juj terus mengalir dari hati ke hati. Di setiap majelis ilmu, para ulama menuturkannya dengan penuh kehati-hatian. Mereka tahu, ini bukan sekadar kisah akhir zaman, tetapi petunjuk yang harus menjadi pegangan di saat dunia kian gelap. Rasulullah pernah bersabda bahwa sebelum munculnya Imam Mahdi, dunia akan dilanda kekacauan besar. Akan terjadi banyak peperangan, perselisihan antar bangsa, dan manusia saling menumpahkan darah demi kekuasaan. Di tengah kekacauan itulah, seorang lelaki dari Madinah akan berlari menuju Makkah, berusaha menyembunyikan diri karena enggan menjadi pemimpin. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya. Para ulama dan orang-orang beriman dari berbagai penjuru akan mengenali tanda-tandanya, lalu membayatnya di depan Ka'bah. Saat itulah lembaran baru sejarah umat Islam dibuka. Bukan karena dia haus kekuasaan, tapi karena tugas besar telah menantinya, menyatukan umat, melawan kezaliman, dan menyiapkan dunia untuk datangnya Nabi Isa. Imam Mahdi akan memimpin beberapa perang besar, termasuk melawan bangsa-bangsa yang zalim dan pasukan dari barat. Dalam salah satu peristiwa, pasukannya akan mencapai kemenangan di Syam, Suriah, dan dari situlah berita tentang Dajjal mulai merebak. Dajjal akan muncul sebagai fitnah terbesar, dan di tengah gentingnya situasi itu, Nabi Isa akan turun dari langit di Menara Putih Damaskus, mengenakan pakaian berwarna kekuningan dan rambutnya meneteskan air, seolah baru saja mandi. Bersama Imam Mahdi, Nabi Isa akan memimpin pasukan kaum beriman untuk melawan Dajjal. Dalam suatu peristiwa di gerbang Lut, Palestina, Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tombak di tangannya. Kemenangan pun tiba. Namun, belum usai semua ujian. Rasulullah mengisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabarkan kepada Nabi Isa bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj telah dilepaskan. Mereka turun dari bukit-bukit tinggi dengan cepat dan brutal. Tiada satupun kekuatan militer yang mampu menghentikan mereka. Imam Mahdi dan para pengikutnya bersama Nabi Isa harus berlindung di Gunung Tur atau tempat tinggi lainnya. Hanya mampu berdoa, memohon keselamatan. Lalu, datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan sebab kecil tapi dahsyat. Ulat-ulat kecil menyerang bagian leher Ya'juj dan Ma'juj saat malam, dan ketika pagi tiba, mereka semua mati. Bumi pun kembali tenang. Namun, jasad mereka menumpuk dan menibarkan bau yang mengerikan. Maka Nabi Isa memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan lebat yang membersihkan bumi sepenuhnya. Setelah itu, dunia benar-benar memasuki masa keemasan. Tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan. Manusia hidup dalam harmoni. Seekor singa akan berjalan berdampingan dengan anak kambing. Anak-anak bermain dengan ular tanpa takut. Setiap orang hidup dengan rasa aman dan cukup. Itulah masa yang disebut Rasulullah sebagai salah satu puncak nikmat dunia. Masa di mana Islam benar-benar tega, bukan hanya di mulut, tapi di hati dan perbuatan. Masa itulah yang menjadi harapan setiap mukmin yang mendengar kisah ini. Namun semua ini akan berakhir. Setelah Imam Mahdi dan Nabi Isa wafat, manusia mulai kembali lalai. Itulah awal dari datangnya tanda-tanda besar lainnya hingga kiamat benar-benar tiba. Dan Rasulullah mengingatkan, berpegang teguhlah kalian pada agama ini,
walau hanya dengan genggaman bara api. Akan datang masa di mana orang yang berpegang pada agama seperti menggenggam bara api di tangan. Maka kisah ini bukan sekadar kisah, ia adalah kompas, penunjuk arah bagi umat Islam agar tak tersesat dalam gelombang dunia yang terus berguncang. Sebuah warisan dari Rasulullah yang harus terus dijaga, direnungi, dan diamalkan. Setelah Rasulullah selesai menyampaikan kisah agung itu, dan setelah para sahabat menyebarkannya ke berbagai penjuru dunia Islam, umat mulai memahami bahwa zaman yang akan datang bukan sekadar tentang kehancuran, tetapi juga tentang ujian keimanan yang paling besar dan kemenangan yang paling mulia. Generasi demi generasi tumbuh dengan kisah itu. Di desa-desa kecil, di pesantren, di majelis-majelis malam hari yang diterangi lampu minyak dan obor, para ulama terus mengisahkan tentang Imam Mahdi, tentang munculnya Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa, dan tentang Ya'juj dan Ma'juj yang akan menghancurkan bumi sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menghentikan mereka. Hati umat terus dijaga dengan kisah-kisah ini, karena dalam dunia yang semakin gelap, cerita tentang akhir zaman ini seperti lentera di tengah badai. Ia membuat manusia sadar bahwa kehidupan ini bukanlah permainan semata, bahwa akan datang suatu masa di mana segala kemegahan dunia akan runtuh dan hanya iman yang menjadi penyelamat. Imam Mahdi tidak dikenal karena kekuatan senjatanya. Ia dikenal karena ketulusan, ketakwaan, dan keadilan yang ia tegakkan. Di tengah zaman penuh tipu daya, ia muncul sebagai pemimpin yang tidak mencintai dunia, tapi mencintai kebenaran. Ketika dunia dipenuhi dengan pemimpin yang menindas, Imam Mahdi akan menjadi pembeda. Sosok yang melayani rakyat, bukan menguasainya. Dan ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar dari balik dinding besi yang dibangun oleh Zulkarnain, itu menjadi pertanda bahwa fitnah telah mencapai puncaknya. Mereka akan meluluh lantakkan negeri-negeri, melewati sungai-sungai hingga airnya habis, dan memakan segala yang bisa mereka temui. Tidak ada teknologi, pasukan militer, atau kekuatan dunia manapun yang mampu menghentikan mereka. Semua lari, semua berlindung, hanya langit tempat bergantung. Dalam persembunyian itulah Imam Mahdi dan Nabi Isa memimpin umat dalam doa-doa panjang. Doa-doa dari orang-orang yang hatinya bersih, yang imannya tak digoyangkan oleh kegentingan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa itu, sebagaimana Dia selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Maka datanglah pertolongan dalam bentuk yang tak terduga, serangga kecil yang menghentikan pasukan besar. Kematian Ya'juj dan Ma'juj adalah bukti bahwa kekuatan terbesar sekalipun tidak berdaya di hadapan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa tak ada makhluk sehebat apapun yang bisa hidup tanpa izinnya. Setelah itu, dunia seakan diberi napas baru. Masa damai yang disebut sebagai masa keberkahan. Masa di mana satu buah delima cukup untuk memberi makan satu keluarga. Masa di mana sebatang pohon bisa menaungi belasan orang. Masa di mana hati manusia kembali bersih, kembali mencintai kebaikan, kembali kepada fitrah. Tapi Rasulullah memperingatkan, masa itu pun akan berlalu. Setelah wafatnya Nabi Isa dan Imam Mahdi, umat manusia akan perlahan mulai lupa. Salat akan mulai ditinggalkan. Al-Quran akan ditinggalkan sebagai bacaan hiasan saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut ruh orang-orang beriman dengan hembusan angin lembut. Lalu tinggallah di muka bumi manusia-manusia yang tak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kiamat akan datang, tiba-tiba, tak bisa ditunda, dan tak akan ada lagi kesempatan bertobat. Maka, kisah ini bukan hanya untuk diceritakan. Ia adalah peringatan, petunjuk, dan cahaya. Agar umat senantiasa waspada, agar kita menjaga iman, agar kita mendidik anak-anak kita dengan nilai kebenaran, agar kita tak goyah ketika dunia terguncang. Karena siapa tahu, kita adalah generasi yang akan menyaksikan semua itu. Atau mungkin, anak-anak kita. Dan siapa yang menanam keimanan hari ini akan menuai keselamatan di hari penuh kegelapan itu. Setelah kisah itu menancap dalam jiwa umat, muncullah generasi-generasi yang hidup dengan semangat menanti dan mempersiapkan diri. Mereka tahu bahwa Imam Mahdi bukanlah mitos. Ia adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan ditepati. Dan fitnah-fitnah akhir zaman bukanlah dongeng,
tapi realita masa depan yang akan datang dengan segala kedahsyatannya. Dalam sunyi malam, para ulama dan orang-orang saleh menangis memohon agar dijauhkan dari fitnah Dajjal, agar tidak hidup di zaman Yajuj dan Ma'juj, dan jika pun mereka harus hidup di masa itu, mereka memohon agar diberi kekuatan iman seperti para sahabat Rasulullah yang pertama. Imam Mahdi bukan saja akan membenahi kekacauan dunia Islam, tapi ia juga akan menyatukan hati yang tercerai-berai. Bangsa-bangsa muslim yang selama ini saling berperang karena fanatisme golongan, karena perebutan kekuasaan dan ambisi dunia, akan tunduk di bawah satu panji kebenaran yang dijanjikan. Dan ia tak membawa itu sendiri, tapi dibersamai oleh Nabi Isa, sang Nabi yang akan turun dari langit bukan membawa syariat baru, melainkan meneguhkan syariat terakhir, Islam. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan membenahi kembali bumi. Mereka akan menghancurkan salib-salib, membunuh babi yang menjadi simbol pelanggaran hukum, dan menghapus jizyah karena Islam akan tegak sebagai satu-satunya agama. Dunia akan kembali kepada kemurnian tauhid, sebuah masa emas yang pernah ada di zaman Rasulullah dan akan kembali bersinar menjelang akhir dunia. Namun, semua keindahan itu adalah hadiah setelah ujian berat. Dan itulah pesan besar dari kisah ini. Sebelum kemenangan datang akan ada badai. Sebelum keadilan tegak akan ada penindasan. Sebelum Ya'juj dan Ma'juj binasa, mereka akan membuat bumi bergetar ketakutan. Kita semua adalah bagian dari rantai umat yang mewarisi kisah ini. Entah sebagai generasi yang akan menyaksikan langsung atau generasi yang menanamkan benih iman kepada keturunannya yang kelak akan menghadapinya. Maka kita tidak bisa duduk diam. Setiap muslim hari ini punya peran, menjaga iman di tengah dunia yang penuh fitnah, menjaga lisan agar tidak terjebak dalam hoaks dan permusuhan, menjaga hati agar tetap bersih dari cinta dunia yang berlebihan. Karena ketika Imam Mahdi datang, yang beliau cari bukan orang-orang pandai, bukan orang-orang kuat, tapi orang-orang yang hatinya penuh iman dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah telah memberikan kita panduan dalam sabdanya, dalam kisahnya, dalam peringatan dan doanya. Maka barang siapa yang ingin selamat, hendaklah ia berpegang teguh pada agama ini, walau sulit, walau dipandang aneh, walau hidup di tengah mayoritas yang mulai meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir zaman bukan sekadar kisah tentang kehancuran, ia juga adalah kisah tentang harapan, tentang janji kemenangan bagi orang-orang beriman. Ia adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan hambanya. Ia menunjukkan bahwa keadilan akan kembali dan bahwa bumi ini akan ditutup dengan kebenaran sebagaimana ia pernah dibuka oleh kebenaran. Dan ketika semua telah selesai, ketika Imam Mahdi telah wafat, ketika Nabi Isa telah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bumi kembali sunyi dari cahaya iman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhiri dunia ini dengan gemuruh dahsyat. Itulah saat yang tak bisa ditunda. Saat di mana amal menjadi satu-satunya penyelamat. Saat di mana setiap manusia berdiri sendiri di hadapan Tuhannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang tetap teguh dan diberi kesempatan untuk menyaksikan kebenaran di tengah gelapnya zaman. Setelah masa kejayaan Islam yang dibimbing oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam itu berakhir, waktu terus melangkah mendekati ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak bisa dihindari, hari kiamat. Rasulullah mengisyaratkan, setelah wafatnya kedua pemimpin mulia itu, dunia akan perlahan kembali kepada fitrah manusia yang lemah. Umat yang sebelumnya hidup dalam keberkahan mulai terlena. Syariat yang tegak mulai ditinggalkan, dan perlahan cahaya iman di bumi mulai padam. Inilah masa-masa terakhir sebelum tirai kehidupan dunia benar-benar ditutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmatnya tidak membiarkan orang-orang beriman mengalami kengerian kiamat. Maka dikirimkanlah angin lembut dari arah Yaman yang akan menyapu wajah-wajah dan dada setiap mukmin. Tidak terasa, namun menenangkan. Angin itu mencabut nyawa mereka dengan tenang, sebagaimana seorang yang tertidur dalam damai. Sehingga yang tertinggal di bumi hanyalah manusia-manusia fasik, penuh maksiat, yang tidak mengenal lagi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tangan mereka, bumi kembali rusak, dosa merajalela, dan keadilan sirna. Disinilah dunia benar-benar kehilangan makna. Lalu,
Rasulullah bersabda bahwa kiamat akan datang kepada manusia paling buruk, seperti hewan-hewan liar. Ketika tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, mengguncang seluruh jagat raya. Langit terbelah, bintang-bintang beterbangan, gunung-gunung beterbangan seperti kapas. Laut meluap, bumi diguncangkan tanpa henti. Semua makhluk binasa. Setelah itu, datanglah fase akhir dari seluruh perjalanan ini. Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Jembatan Syirat, Mizan, timbangan amal. Telaga Kautsar, dan akhirnya surga atau neraka. Di hari itu, semua manusia akan berkumpul, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Semua nabi akan ditanya tentang risalahnya, dan Rasulullah Muhammad Rasulullah, sang pemimpin para nabi, akan menjadi satu-satunya yang mendapat izin untuk memberi syafaat agung. Umat beliau yang tetap berpegang teguh kepada ajaran beliau hingga akhir hayat akan mendapat naungan dan keselamatan. Tapi bagi yang berpaling, yang mencampakkan ajaran Islam demi dunia, mereka akan terhimpit oleh dosa-dosa mereka sendiri. Kisah Imam Mahdi, Dajjal, Yajuj dan Majuj, serta segala peristiwa akhir zaman bukanlah sekadar pelajaran sejarah masa depan. Ia adalah pengingat bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan nasib kita kelak. Rasulullah menutup kisahnya dengan doa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Lindungilah kami dari fitnah Dajjal, dari Ya'juj dan Ma'juj, dari kubur yang gelap, dari hari yang amat berat." Doa ini pun diwariskan oleh para sahabat dan menjadi bekal setiap muslim hingga kini. Maka siapapun kita hari ini, entah masih muda atau sudah tua, entah banyak dosa atau baru belajar, selagi napas masih ada kesempatan untuk kembali. Kisah ini adalah panggilan, bukan ancaman. Ia adalah ajakan lembut dari Rasulullah kepada umatnya untuk bersiap, untuk bertakwa, dan untuk mencintai akhirat lebih dari dunia.